Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita akan membahas atau melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mengkaji terkait dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan awal dalam hukum acara MK, yaitu tentang permohonannya. Jadi saya akan membahas secara mendetail tentang tata cara, baru nanti kita akan membahas terkait dengan hukum acara masing-masing kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah saya sampaikan dari minggu-minggu kemarin, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ada dalam konstitusi, dan yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik, dan keempat adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permohonan terlebih dahulu ya. Jadi kalau dalam hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, kita memang tidak mengenal istilah permohonan ya. Ada beberapa memang yang di hukum tata usaha negara ya permohonan, di hukum perdata pun juga ada, tapi tidak ada kemudian hukum acara biasa itu menggunakan istilah permohonan. Permohonan biasanya digunakan ketika kemudian ada sesuatu yang diinginkan dan hanya untuk kepentingan pribadi ya, atau disebut dengan ex parte atau voluntae. Saya contohkan dalam hukum acara perdata, kalau teman-teman ingin merubah nama, saya contohkan mungkin Evi gitu kan, ingin merubah nama menjadi Eva gitu. Maka Evi ini bergerak atas nama sendiri dan tidak ada pihak yang lain, ex parte atau voluntae. Karena itulah kemudian istilah yang digunakan dalam konteks ini adalah istilah permohonan. Nah, dalam hukum tata usaha negara itu pun juga kemudian diterapkan ketika seseorang sudah mengajukan surat permohonan tapi tidak ditanggapi. Kalau mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, selama kemudian si pemohon surat keputusan ini tidak ditanggapi oleh pejabat tun, maka dianggap dikabulkan. Nah, untuk kemudian mengabulkan permohonan ini, maka si orang yang merasa dirugikan ini bisa mengajukan permohonan ke PT UN, permohonan untuk dikabulkan fiktif positif ya, dianggap dikabulkan surat permohonan yang diajukan oleh pejabat tun. Ya, jadi permohonan ini lebih pada ex parte ya, bukan contentious res part atau melawan seseorang. Nah, dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita tidak mengenal istilah gugatan ya, yang ada adalah permohonan. Kenapa? Karena memang seakan-akan ini memang untuk mencari kebenaran tunggal, bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya contohkan dalam pengujian undang-undang, tentu saja semua pihak yang kemudian hadir dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi, perdebatan apapun yang kemudian terjadi, tentu saja diharapkan untuk menemukan kebenaran ya, kebenaran terkait dengan apakah undang-undang yang diuji materi ini bertentangan ataukah tidak dengan undang-undang dasar. Ya, jadi siapapun yang kemudian berada di situ itu memang diharapkan atau mempunyai visi dan misi yang sama untuk menemukan kebenaran. Ya, karena itulah sebenarnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ada istilah termohon. Ya, yang ada sebenarnya adalah istilah terkait. Hanya saja memang dalam terkait dengan perkara-perkara tertentu, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum,
dan pembubaran partai politik, tentu saja akan ada pihak yang dirugikan dan juga diuntungkan ya. Walaupun itu sama-sama berusaha menemukan kebenaran material, tapi pasti akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Saya contohkan ketika kemudian BPK menggugat DPD menggugat DPD mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan DPR. Ketika nanti MK memutuskan bahwa ini kewenangan DPD, ya DPD secara kelembagaan akan diuntungkan dan DPR secara kelembagaan akan dirugikan. Nah, karena itulah kemudian istilahnya dalam konteks ini adalah istilah termohon untuk DPR yang kemudian ini bukan DPR ya untuk terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Kalau DPD pemohonnya maka DPR menjadi termohon. Begitu pula ketika memutus pembubaran partai politik ya, kalau partai politik yang kemudian dimohonkan untuk dibubarkan, dia akan dirugikan ketika kemudian MK memutuskan bahwa ternyata partai politik tersebut melanggar ideologi Pancasila, itu contohnya. Karena itulah dalam konteks ini dia diposisikan sebagai termohon dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembubaran partai politik. Begitu pula dengan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, ya pasti ada pihak termohonnya ya. Hanya saja termohon dalam konteks ini adalah KPU dan kemudian pihak terkait yang pihak diuntungkan ya. Dalam hukum acara TUN dan hukum acara perdata dikenal dengan pihak intervensi atau voguing, tapi dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi kita tidak mengenal pihak intervensi, yang adalah pihak terkait yang kemungkinan nanti ketika hukum acara ketika putusan MK dikeluarkan dia akan terdampak ya. Jadi dia diberikan kesempatan untuk kemudian menyampaikan pandangan-pandangannya. Dan ini juga pihak terkait, tidak hanya kemudian DPR dan pemerintah dalam konteks pengujian undang-undang. Saya contohkan ketika pengujian undang-undang terkait dengan undang-undang KPK contohnya, maka pihak terkait selain DPR dan pemerintah bisa juga KPK dipanggil ya. Jadi untuk menggambarkan atau menyampaikan pandangannya terkait dengan uji materi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi permohonan terkait dengan terkait dengan pihak terkait dan juga termohon dan juga pemohon, ini pihak-pihak yang sebenarnya sudah clear ya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Pihak pemohon, kemudian ada termohon, ada juga pihak terkait. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya proses permohonan di Mahkamah Konstitusi, tahapan pertama kemudian pemohon ini memang harus melakukan pendaftaran ya, register dulu perkara di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan kemudian mencetak permohonannya itu menjadi 12 rangkap ya. Kenapa 12? Karena jumlah hakim konstitusi ada 9 dan kemudian ada 2 pihak terkait ya, terus satunya adalah untuk pihak pemohon ya. Jadi ada 12 rangkap dengan 9 rangkap untuk 9 majelis hakim, kemudian 1 untuk pemohon sendiri dan 2 untuk pihak terkait. Yang 1 pihak terkait pemerintah dan yang 1 adalah pihak terkait DPR. Nah, kemudian pihak pemohon ini mempunyai kewajiban ya, kewajiban untuk menyampaikan tembusan kepada Mahkamah Agung terkait dengan undang-undang yang sedang diuji. Nah, tembusan ini harus disampaikan paling lambat 7 hari. Kenapa seperti itu? Karena nantinya ketika kemudian undang-undang tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung bisa wait and see. Saya contohkan seperti ini. Si A ya, atau kita sebut nama saja, mungkin si Kiki ya. Nah, Kiki ini kemudian dia dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi ya. Contoh saja, dihukum mati ya, karena dia melakukan korupsi ketika terjadinya bencana nasional. Nah,
ketika kemudian dia sedang disidang dan dituntut dengan perkara itu, si Kiki ini kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, jadi sebelum kemudian MK memutuskan apakah pasal terkait dengan hukuman mati ini konstitusional atau inkonstitusional, si Kiki ini nggak boleh dihukum terlebih dahulu, ya. Walaupun dia nantinya telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewichte. Jadi tembusan dari MK ke Mahkamah Agung untuk memberitahukan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini sedang diuji. Jadi ketika nantinya ada kasus yang menggunakan norma dalam undang-undang yang sedang diuji ini, maka untuk sementara di pending terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini gunanya tembusan ke Mahkamah Agung yang wajib disampaikan pemohon paling lambat 7 hari setelah diregister perkara tersebut. Nah, sebenarnya ketika kita bicara permohonan, apa sih syarat dan isi permohonan tersebut? Kalau kita mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, syarat dan isi permohonan sama sebenarnya dengan gugatan, ya. Yang pertama adalah memuat nama dan alamat pemohon. Yang kedua, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan. Yang ketiga adalah hal-hal yang minta untuk diputuskan. Jadi kalau bicara sederhana, yang pertama itu adalah identitas, yang kedua adalah posita, dan yang ketiga adalah petitum, ya. Jadi sama sebenarnya dengan hukum acara di PT UN. Kerangka permohonan dan kerangka gugatan mempunyai kemiripan, ya. Ya karena memang pada dasarnya hukum acara Mahkamah Konstitusi mengadopsi hukum acara PT UN, hukum acara perdata, dan juga hukum acara pidana dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ya, oke, selanjutnya terkait dengan pendaftaran permohonan, ya. Ya, jadi setelah kemudian memenuhi syarat dan isi permohonan, pemohon wajib untuk melakukan pendaftaran di Mitra Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ya, dengan cara Mahkamah Konstitusi. Ya, syarat-syaratnya ya ada surat kuasa, ya, dari pemohon kepada kuasanya, serta syarat-syarat formal identitas dan uraian yang menjadi dasar permohonan maupun alat bukti awal untuk mendukung permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, ya. Ya, jadi setelah kemudian syarat dan juga isi permohonan telah lengkap, ya, jadi nanti akan dicek terlebih dahulu di kepanitraan apakah kemudian sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, maka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka pemohon ini mendaftarkan di buku registrasi perkara konstitusi BPRK, ya, untuk mendapatkan nomor perkara, ya. Diklasifikasi terlebih dahulu apakah ini perkara pengujian undang-undang, apakah perkara sengketa kewenangan lembaga negara, apakah perkara terkait dengan pembubaran partai politik, ataukah perselisihan hasil pemilihan umum, ya. Dan setelah kemudian didaftarkan atau di BPRK, kemudian diumumkan di gedung Mahkamah Konstitusi ataukah melalui website terkait apakah permohonan bisa dilanjutkan ataukah kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya setelah kita bicara terkait dengan teknis administratif, permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau permohonan perkara, ya, di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya uji materi saja, mohon maaf, ada SKLN, PPU, dan juga PHPU. Siapa saja kemudian yang berhak untuk melakukan atau mengajukan permohonan atau dalam artian legal standing, ya. Ya, dalam konteks ini tidak semua orang, ya, tidak semua orang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentu saja harus ada kepentingan hukum atau alasan atau kerugian konstitusional yang disebabkan oleh suatu norma.
ya, atau dalam konteks ini kita kenal dengan point the inter point the action ya. Jadi ada kepentingan maka dia berhak mengajukan gugatan, itu dalam konteks hukum perdata. Jadi kalau dalam konteks hukum MK ada kepentingan maka dia berhak mengajukan permohonan. Nah, apa saja kemudian yang bisa dibuktikan atau apa syarat-syarat yang harus dibuktikan oleh pemohon? Yang pertama adalah adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial. Yang kedua, adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang. 3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan. Ya, saya contohkan gini, kalau teman-teman kemudian menggugat undang-undang ASN contohnya, karena teman-teman nantinya cita-citanya mau jadi ASN, yaitu masih terbatas pada potensi, jadi belum kemudian ada kerugian yang bersifat aktual. Jadi ketika bicara undang-undang ASN, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan uji materi ya ASN itu yang dirugikan secara aktual, bukan secara potensial. Ya, jadi kalau teman-teman ingin jadi ASN, kemudian merasa undang-undang ASN ini merugikan teman-teman, kalau nanti jadi ASN, maka ya itu belum ada kerugian, masih sebatas potensi. Dan ketika sebatas potensi, maka teman-teman belum punya legal standing untuk mengajukan permohonan uji materi terkait undang-undang ASN ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau mengacu pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, apa sih kemudian syarat-syarat administratif untuk menjadi pemohon? Ya, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. Badan hukum publik atau privat, dan D. Lembaga negara. Ya, jadi 4 ini yang kemudian berhak menjadi pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama perorangan warga negara Indonesia. Ya, jadi kalau anda ini warga negara Indonesia, sepanjang Anda dirugikan terkait dengan undang-undang tertentu, silakan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya, kesatuan masyarakat hukum adat ini sebenarnya masih menjadi perdebatan ya terkait dengan parameter sebenarnya masyarakat hukum adat apa yang punya kewenangan untuk mengajukan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau kita mengacu pada pendapat Jimli Asidiki dalam buku pengujian undang-undang, ya, yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat ya yang saat ini kemudian masih berjalan tradisinya dan masih eksis tradisinya ya. Jadi tradisinya masih berjalan dan masyarakatnya masih eksis ya. Kalau contohnya kemudian kesatuan masyarakat adat Jawa ya. Sekarang Jawa ya menyebar di mana-mana. Siapa yang berhak mewakili masyarakat adat Jawa gitu? Apakah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja atau di mana? Atau kesatuan adat masyarakat Blitar contohnya, iya itu sudah diwakili oleh daerah ya. Jadi tidak ada ceritanya kesatuan masyarakat adat Blitar gitu, tidak ada. Nah, jadi kesatuan masyarakat adat dalam konteks pembahasan atau konteks hukum acara MK ini adalah kesatuan masyarakat adat yang masih eksis tradisinya dan juga masih eksis orangnya ya. Jadi struktur dan juga sistemnya masih bertahan hingga saat ini. Kemudian badan hukum publik atau privat ya, badan hukum publik tentu saja ini hampir sama dengan lembaga negara sebenarnya, hanya saja lembaga negara dalam konteks ini sepertinya lebih condong pada lembaga negara yang kemudian dia diatur kewenangannya dalam undang-undang dasar ya. Jadi badan publik
badan hukum publik ini bisa kementerian, ya, bisa kementerian, bisa badan tertentu, bisa kemudian universitas, ya, universitas negeri juga bisa. Kalau kemudian badan hukum privat ini adalah perusahaan, ya, yayasan, perkumpulan, ya, PT dan lain-lain. Jadi itu adalah contoh-contoh orang, contoh-contoh yang bisa menjadi pihak yang berperkara sebagai pemohon dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya saya mengacu pada putusan perkara, ya. Jadi putusan perkara nomor 006 PUU 3/2005 dan 010 PUU 3/2005 diatur secara lebih ketat terkait dengan syarat-syarat atau legal standing pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya, ya. Satu, ya, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Tiga, bahwa kerugian yang dimohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat atau kausal verbal antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagi terjadi. Jadi putusan MK kemudian membuat syarat legal standing menjadi lebih detail dan lebih ketat, ya. Nah, ini MK membatasi dirinya sendiri terkait dengan syarat-syarat pemohon untuk bisa mengajukan permohonan dalam sidang perkara di Mahkamah Konstitusi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan kemudian diajukan dalam sesi tanya jawab. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.